Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pancubur. Hari ini saya akan memberikan video presentasi dengan judul video presentasi terhadap makalah yang telah saya buat, dan judul makalahnya adalah perbandingan penggunaan ITIL versi 3 Domain Service Operation untuk mengatasi insiden antara instansi pemerintahan dan swasta. Nah, tujuan saya membuat video ini ada dua. Yang pertama tentu saja karena ini adalah salah satu UAS kita, kami, jadi untuk mendapatkan nilai. Yang kedua sekaligus meng-share apa yang telah saya buat dan jelasin, jadi teman-teman yang nampak ini tahu isinya itu mengenai apa. Yuk kita langsung mulai. Nah, yang pertama dari makalah ini udah terstruktur kayak biasa dan saya akan masuk satu-satu di setiap bab. Oke, kata pengantarnya kita skip, daftar isinya kita skip, daftar gambar kita juga skip. Nah, sekarang pertama-tama di bab 1 pendahuluan. Nah, di latar belakang masalahnya ini saya menjelaskan bahwa tujuan saya membuat ini memang karena kebetulan waktu lagi scroll judul-judul untuk cari makalah, interested aja, ada makalah mengenai service operations terhadap insiden sesuai itu, dan ada dari instansi pemerintahan dan ada dari instansi swasta. Nah, menurut saya itu menarik untuk dibandingkan untuk cari tahu sebenarnya itu apakah emangnya cara mereka menggunakan ITIL versi 3 itu lebih tepatnya di domain service operation itu ada bedanya atau enggak sih? Nah, ada beberapa masalah yang akan dibahas. Yang pertama, apakah ada perbedaan dari cara penggunaan ITIL? Jika ada, perbedaannya apa? Jika ada yang mirip, miripnya apa? Setelah itu tujuan penelitiannya ini untuk tentu saja untuk mengetahui cara mengatasi insiden dari instansi swasta dalam pemerintahan. Apakah sebenarnya beda atau sama? Seperti yang udah dibilang. Nah, manfaat penelitiannya ya tentu saja biar semua orang bisa teredukasi, kita skip itu. Nah, di sini ada beberapa teori yang bakalan membantu teman-teman saat makalah ini. Yang pertama ada SOP, karena semuanya mengenai SOP. Nah, seperti dijelaskan, SOP merupakan acuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Secara konten, SOP terdiri dua jenis, yaitu pertama, unsur dokumentasi yang terdiri dari halaman, judul, keputusan, pimpinan, daftar isi, dan seterusnya. Nah, jadi untuk biar lebih gampang aja, SOP itu sebenarnya standar yang harus kita lakukan. Contoh, jika kita mau buat es krim itu SOP-nya apa? SOP-nya itu temperaturnya harus minimal, ini asal-asal aja ya, kalau cara buat es krim gimana. Temperatur harus misal -0 derajat Celcius. Setiap masuk ke dapur buat es krim itu harus pakai masker, harus pakai itu yang tutup kepala gitu lah, jadi standarnya, acuannya. Standar sih lebih tepat. Dan yang kedua ada incident management. Incident management sendiri adalah proses pengelolaan interupsi atau pengurangan kualitas dari layanan TI. Jadi seperti nama Inggrisnya kalau kita translate ke bahasa Indonesia, ya cara kita mengatur sebuah insiden yang terjadi, insidennya, sesuatu yang terjadi, yang ya insiden, aksiden gitu. Yang ketiga ada service desk. Nah, service desk ini sebenarnya adalah bagian dari service operation dan tujuannya itu adalah menjadi SPOC, ini dia, SPOC atau single point of contact antara penyedia layanan dan pengguna layanan. Dan fungsinya untuk mengelola insiden, request fulfillment, dan menangani koneksi dengan pengguna layanan. Ya, jadi dia seperti kayak orang tengah bisa dibilang kayak gitu. Setelah itu tentu saja karena ini mengenai ITIL, kita ada teori mengenai apa itu ITIL. Nah, ITIL adalah sebuah framework yang isinya adalah best practice, best practice. Best practice itu maksudnya apa? Best practice itu ya eh, sesuatu yang paling best practice itu latihan, best itu ya paling bagus. Jadi itu adalah step-step yang bisa dilakukan yang udah paling top deh. Contohnya, misalnya misalnya cara cara
seperti guideline sih. Jadi misalnya, kembali lagi analoginya cara membuat es krim, best practice-nya pasti ada dong guideline-nya, harus kayak gini, harus pakai susu yang gini, harus gitu. Kira-kira gitu sih best practice untuk lebih mudah dikenali. Dan selanjutnya ada service operation. Dan service operation itu adalah bagian dari ITIL versi 3. Di ITIL versi 3 sebenarnya ada dibagi beberapa macam lagi, ada seperti service design, continual service improvement, tapi di sini yang kepake teorinya hanyalah service operation. Nah, service operation adalah praktisi yang digunakan untuk mengelola kegiatan sehari-hari yang bergunakan dengan TI. Service operation juga digunakan sebagai panduan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam delivery dan support layanan. Ya, seperti namanya, dijelasin ya memang digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Nah, sekarang kita udah tahu tujuan dari makalahnya udah apa, mau bandingin landasan teorinya udah apa. Ada, sepertinya kita udah bisa maju ke tahap berikutnya, yaitu untuk mengetahui metode penelitian. Nah, metode pengumpulan datanya ini karena buat makalah bandingannya sesuai dengan aturan dari yang kasih ujian UAS Pak AD, kita bandingin secara studi literatur, di mana dapat pilihan sih, boleh ambil 2 atau 3 makalah. Tapi di sini saya cuma ambil 2. Subjeknya saya kebetulan ambil 2 judul ini. Yang pertama, pembuatan prosedur operasional standar pengelolaan insiden pada government research. Ya, itulah. Bisa dibaca sendiri. Kalau saya ngomong ulang kan nggak ada value-nya, ya kan. Teknik pengumpulan datanya ya studi literatur. Pengumpulan data saya ambil informasi-informasinya pertama dari Google. Udah dari Google, baru ketik lagi scholar.google, baru di sana baru coba keyword-keyword yang berbeda, sempat aneh, nggak tahu cari keyword apa. Terakhir dengan konsultasi dengan Pak Ade dan teman-teman lainnya bisa dapat juga referensi, akhirnya bisa dapat. Oke, udah melenceng. Dan yang ketiga ada Garuda. Ini juga salah satu website yang bisa digunakan untuk mencari jurnal ataupun makalah ataupun paper. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan. Nah, di pembahasan ini akan dibahas masing-masing dari judul ini, baru saya akan membandingi perbedaannya apa ataupun persamaannya, dan kalau nggak salah ada saran sih, kalau nggak salah, tapi kita dive aja. Yang pertama pembahasannya mengenai ini, analisa jurnal pembuatan prosedur operasi standar pengelolaan insiden pada Government Resources Management System Kota Surabaya berdasarkan ITIL versi 3. Nah, sebenarnya ini teksnya kebanyakan ya, jadi saya jelasin aja. Jadi sebenarnya di kota Surabaya itu udah ada diterapkan Government Resource Management System atau GRMS. Itu semacam e-government dan mereka sudah tetapkan. Nah, walaupun sudah ditetapkan, udah berjalan bisa dibilang lumayan baik, ternyata mereka menghadapi beberapa masalah. Nah, oleh karena itu mereka memutuskan untuk membuat sebuah SOP, untuk SOP yang berdasarkan dengan paduan ITIL versi 3 Domain Service Operation. Nah, itu aja sih. Singkat sekali dari teks yang begitu panjang ini. Nah, jadi mereka tujuannya mereka memang membuat, jadi maka jurnal yang mereka buat itu mendokumentasikan pembuatan mereka. Nah, tahap pertama yang mereka lakukan adalah penggalian data. Nah, dari penggalian data tersebut, mereka ada 2 aktivitas yang dilakukan, ada 2. Ya, yang pertama itu persiapan melalui penyusunan interview protokol dan pelaksanaan berdasarkan data interview protokol. Nah, tentu saja mereka sediain dulu interviewnya kira-kira mau gimana, terus baru mereka laksanakan interviewnya. Yang kedua, mereka menganalisis kondisi kekinian dengan kondisi ideal. Nah, maksud di sini itu mereka menganalisis dulu kondisi di perusahaan mereka itu yang sekarang itu gimana sih? Dan selanjutnya sebenarnya mereka mau achieve atau mencapai kondisi yang gimana. Yang ketiga, mereka analisis kesenjangan. Di sini mereka udah tahu, udah define, oh sekarang kondisi saya segini, dan sekarang kondisi saya yang pengen saya ambil itu ini. Nah, perbandingannya mereka udah dapat, ya bisa dibilang benang merahnya. Dan setelah itu, setelah mereka ada dua itu, mereka
buatlah sebuah SOP, mereka mulai merancang. Nah, namun SOP ini belum divalidasi. Nah, oleh karena itu, tahap selanjutnya adalah mereka memverifikasi dan memvalidasi. Ya. Nah, perlu diketahui di sini saya udah ringkas, saya udah ambil kesimpulan, makanya gak bakal detail banget. Kalau mau detail, bisa saya langsung baca jurnalnya kembali. Ya. Tinggal di copy paste saja judulnya, terus di Google Scholar ataupun di Garuda tadi bisa. Nah, tentu saja karena ini adalah rangkuman makalah bandingannya, semuanya udah singkat biar mudah dimengerti untuk semua orang. Nah, setelah mereka melakukan tahapan-tahapan tersebut, ada hasil pastinya yang mereka peroleh. Nah, di sini juga di breakdown, mereka breakdown masing-masing tahapannya mereka dapat apa aja. Yang pertama, di tahap penggalian data tadi, yang interview tadi, mereka mendapatkan hasil bahwa ternyata diperlukan satu atau orang lebih yang bertanggung jawab sebagai admin serta helpdesk di masing-masing GRMS. Kalau lupa, GRMS itu adalah Government Resources Management System. Nah, ternyata mereka memerlukan admin. Dan ternyata layanan TI di GRMS pada dikategorikan menjadi dua. Mereka mendapat hasilnya yaitu yang pertama teknis, dukungan terhadap permasalahan terkait software, hardware, dan jaringan. Yang kedua non-teknis, dukungan terhadap permasalahan terkait dengan user dan alur proses bisnis. Ya, make sense sih, mereka setelah dapat itu, mereka mendapatkan, setelah mereka interview ini hasilnya ternyata mereka membutuhkan orang yang front desk ataupun admin. Dan ada dua tipe. Pertama yang lebih, menurut saya kategorikan sebagai back end, yang menangani software, hardware, dan keduanya adalah yang lebih ke front end, yang bersangkutan langsung dengan customer. Yang kedua, mereka dari tahap analisis kondisi kekinian dengan kondisi ideal, mereka mendapatkannya. Ini saya ambil langsung dari sana, karena mereka dalam bentuk tabel. Jadi nggak saya rangkum, karena menurut saya ini semua penting ya, untuk diketahui. Mungkin saya bakalan jelasin dikit aja, tapi kalau mau tahu lebih detail, bisa di-pause videonya. Jadi kita ambil contoh. Jadi di aspek incident identification itu, di kondisi kekiniannya mereka mengatakan admin sebagai orang pertama yang berhubungan dengan user. Metode yang digunakan adalah telepon, walk-in, dan chat. Berarti ini kondisi sekarang ya. Dan menurut mereka kondisi idealnya itu sebenarnya pelaksanaan terbagi atas service desk, manajemen aplikasi, dan manajemen level support. Nah, ternyata yang mereka perlukan sebenarnya adalah service desk management dan service level support. Nah, ini bisa dilihat sendiri nanti, bisa dibaca aja, karena ya dijelaskan bisa, cuma waste time, dan kalau langsung baca bisa langsung dimengerti. Dan setelah itu mereka ada tahap analisis kesenjangan. Nah, mereka ingatkan tadi kesenjangannya, mereka cari lagi itu benang merahnya itu apa. Oke, ini incident identification, diperlukan usulan penambahan rule, dan atur baru, perubahan dapat ini. Nah, terus ternyata mereka dapat satu lagi untuk aspek people, mereka perlu penambahan aktor beserta role-nya. Di sini mereka udah jabarkan, perlu kepala bina, di kepala sub, service desk operator, baru ada admin developer. Oke, identifikasi dampak dan solusi dari analisis kesenjangan. Nah, di sini mereka mendapatkan beberapa hal ya. Mereka udah breakdown dampak dari prosesnya dan mereka mendapatkan solusinya. Tidak identification dan hal-hal tersebut. Nah, mungkin sampai sini kalian bakal bertanya sebenarnya saya jelasin apa. Saya sengaja gini karena gak mau masuk ke detailnya. Kalau detailnya videonya bakalan panjang banget. Jadi lebih baik aku jelasin konklusinya, karena tentu saja teman-teman yang datang tentang itu mau konklusinya dong. Hal-hal teknis begini, mendingan lebih jelas teman-teman lihat aja lagi. Karena I don't wanna waste your time. Pembuatan dokumen SOP. Nah, dari dokumen SOP itu mereka ada beberapa.
yang telah mereka buat, yaitu ada yang mengenai penanganan insiden utama, ada untuk rekapitulasi log insiden. Nah, ini bisa dilihat dengan jelas pengertiannya langsung apa. Hmm. Terus di tahap verifikasi dan validasi mereka mendapatkan insight baru. Nah, mungkin di sini saya jelasin karena teksnya lumayan panjang. Setelah SOP diverifikasi terhadap beberapa perbaikan dalam dokumennya yakni. Nah, jadi di sini mereka kan udah buat nih, udah dibuat, mereka verifikasi. Nah, jadi setelah diverifikasi ternyata ada beberapa perubahannya itu. Yang pertama, perubahan peran dan tanggung jawab tingkat posisi berdasarkan hasil verifikasi SOP yang telah dilakukan. Maka perlu dilakukan perubahan peran dan tanggung jawab tingkat jabatan kepala sub, bagian implementasi program, kepala subbagian pengembangan dan kontrol, dan kepala subbagian evaluasi dan laporan. Nah, jadi sebenarnya dulu itu, bukan dulu sih, sebelum mereka lakukan SOP itu, divalidasi ini itu gak ada. Setelah adanya SOP validasinya, nah mereka memutuskan untuk ada peran tanggung jawab dan hal ini. Lebih tepatnya itu seperti yang gini sih. Kepala subbagian dan sebagainya. Terus perlu dilakukan perbaikan terhadap prioritas insiden. Ya, insiden karena menurut admin, CRMS, dan kepala subbagian, pengembangan program prioritas yang dibuat kurang jelas dan kurang spesifik sehingga membingungkan dan tidak mudah dipahami. Nah, ini maksudnya ya mereka merasa perlu ada prioritas insiden kan pasti banyak ya, 1, 2, 3, 4, 5 di company itu, apalagi fast pace, apalagi di tahap government banyak yang terjadi kan. Nah, di situ mereka bilang, oh, saya harus tahu nih sekarang mana yang harus saya prioritaskan dan mana yang nggak harus saya prioritaskan. Dan ada yang terakhir, selanjutnya, kolom yang ditambahkan nomor telepon pada formulir. Oke. Ini maksudnya jadi mereka ada sebuah data, bukan data, maksudnya seperti form, dan dulu itu sepertinya kurang ini. Aku bilang sepertinya karena memang nggak dijelaskan sendiri dulu itu gimana dan sekarang itu gimana, nggak dikelamat. Nah, jadi asumsi saya begitu. Nah, ini contohnya. Kalau nggak nampak, ya walaupun udah di zoom, karena dari sananya gambarnya juga memang udah kecamatan. Ya. Nah, setelah mendapatkan membuat penelitian tersebut, penulis dari jurnal tersebut ada saran sendiri untuk perusahaannya. Yang pertama, untuk sementara insiden GRMS dikelola admin, developer, dan kasubag. Service desk diusulkan untuk ditambahkan sebagai aktor dan single point of contact dengan pengguna tanggung jawab. SOP yang dibuat ini dapat diimplementasikan ke depannya, namun untuk sekarang SOP ini belum dapat diimplementasikan secara langsung karena kekurangan aktor. Ya, ini maksudnya di sini sebenarnya udah konklusinya sih. Jadi konklusi dari hasil penelitiannya terakhir mereka dapat 3, dan saya rasa yang paling penting itu ternyata setelah mereka buat, sebenarnya SOP itu yang mereka bawa itu udah bisa dikerjakan, cuma karena perusahaannya kurang aktor, jadi kedepannya baru bisa diimplementasikan. Nah, itu saja hasil analisis saya dari jurnal pertama. Sekarang kita masuk ke jurnal kedua. Jurnal kedua judulnya Evaluasi Maturitas pada Proses Insiden Management dan Problem Management dalam Infinite Manager System PT Aerofood ACS menggunakan framework ITIL versi 3 Service Operations. Nah, jadi di sini adalah bagian dari yang pihak swastanya, yang tadi kan dari pihak pemerintah kan di Kota Surabaya. Nah, di sini PT Aerofood. Nah, bisa diketahui ini adalah sebuah PT, perusahaan yang menyediakan makanan untuk, kalau nggak salah ya, makanan eh, udah pasti sih. Makanan untuk airline di sini. Nah, mereka ada menghadapi masalah juga di bagian IT-nya. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk membuat penelitian ini. Nah, contoh masalahnya itu seperti
di departemen order center yang tidak dapat mengakses jaringan yang mengakibatkan Infinite Manager System tidak dapat menghasilkan output. Nah, gitu sih masalahnya. Kita gak bakalan dive in di sana, itu hanya sebuah background, karena yang penting itu kita mau tahu inti dari makalahnya. Nah, jadi setelah kita tahu backgroundnya sedikit, sampai sini saya pause sebentar. Di sini kita bisa lihat perbedaannya. Persamaannya bisa nampak ya, sama-sama ada mulai dari, oh, saya ada masalah nih, nah makanya saya mau pakai ITIL. Di situ sih kesamaannya. Jadi, waktu ini sharing experience, waktu lagi ketik, waktu buat ini sampai di sini saya udah ada firasat bahwa kayaknya perbedaannya gak banyak amat ya, tapi kita lanjut aja untuk ketahuinya. Oke, jadi tahap yang pertama mereka buat karena ini evaluasi, dia bukan membuat SOP, jadi tahapannya akan sedikit berbeda. Yang pertama, tahap evaluasinya itu tetap ada pengumpulan data. Dilakukan dengan cara mempelajari literatur yang ada, dan terakhirnya juga melalui wawancara. Melalui wawancara. Oke. Dan setelah mereka mengumpulkan data dan sebagaimananya, mereka menggunakan pemetaan RACI atau dibaca RACI, yang dibagi menjadi R, pihak yang menjalankan proses dan bertanggung jawab; A, pihak yang berwenang untuk memberikan keputusan terhadap penolakan atau penyetujuan; C, pihak yang memberi masukan terhadap proses; I, pihak yang diberi informasi. Nah, R basically orang yang bertanggung jawab, responsible; A, pihak yang berwenang untuk memberikan keputusan, authority; C, pihak yang memberikan masukan terhadap proses seperti kayak konsultan; I, pihak yang diberikan informasi, sesuatu yang input, jadi dia dapat inputnya. Anyway, yang R responsibility, A authority, C consultant, I input itu I made that up. Okay, if you want to know more about that, you gotta Google that up. But this is what has been explained inside the journal. Oke, tiba-tiba Inggris. Oke, it's fine. Kita multi language. Oke, hal ini dilakukan untuk membuktikan bahwa responden yang dipilih layak mengisi kuesioner. Nah, jadi RACI ini tujuannya untuk tahu bahwa memastikan bahwa orangnya itu sebenarnya layak. Nah, dan berikut hasil pemetaan RACI-nya. Responden 1, mereka mendapatkan method manager; responden 2, IT operasional; responden 3, IT support dan technical. Nah, setelah mereka melakukan pengumpulan data, ini datanya. Nah, mereka ada data ini, service management as a practice, ada angka service operation process, service operation activity, organizing service operation technology, BCDE, mereka dapat nih rata-ratanya. Nah, dari data yang diperoleh, mereka menyimpulkan sesuatu. Yang pertama, sudah ada pendokumentasian saat ada permintaan dari departemen yang mengalami masalah, walaupun hanya sebatas pencatatan umum bentuk work order request dan Excel. 2, belum ada laporan terindeks dan pengukuran kerja yang dilaporkan. 3, peran dan tanggung jawab segi komunikasi antara staf sudah berjalan dengan baik. Nah, dari data itu mereka mendapatkan bahwa ternyata mereka sebenarnya udah melakukan apa yang what they should have do, tapi masih belum cukup. Nah, dari hasil tingkat kesenjangan, mereka mendapat skor 0,84 dan kesimpulannya adalah terdapat kesenjangan pada operasi layanan. Layanan juga belum efektif karena cara merespon kurang cepat. Tim IT kurang inisiatif dalam mengembangkan sistem karena belum adanya pedoman praktis ITIL. Nah, setelah mereka dapat data ini, peneliti mendapatkan hasil penelitian yang di breakdown dalam service operation, ada masing-masing tuh di subdomain service management as a practice. Dapat kesimpulan ini, ada pembatasan dan kejelasan dari layanan TI, disarankan perusahaan memiliki service desk dan cepat mungkin, dan ini pada kedua juga ada service operation principle, perlu adanya pendokumentasian operasi layanan secara tepat,
service operation process, mereka mendapatkan ini, disarankan begini, dan subdomain ada ini, sarannya subdomain mengenai service operation di sini. Ya. Ya, sampai di sini saya cuma gini ya, blok aja ya. Tapi sebenarnya itu udah hold intinya sih. Jadi there's there's always something to explain, but back again is a waste of time. Karena sebenarnya saya pengen cepat-cepat masuk ke kesimpulan ya. Oke, kita percepat. You're complaining. Rekomendasi pada incident management berikut hasilnya. Tap. Ini sebenarnya gambar apa? Saya sebenarnya juga nggak tahu, jadi saya nggak bisa jelasin alurnya karena saya sendiri nggak nampak. Di sini mereka ada problem juga, rekomendasi. Nah, hasil yang didapat bisa disimpulkan. Nah, ini nih, ini yang penting nih. Nah, jadi setelah mereka ini, dari hasil yang mereka dapat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mereka menyimpulkannya menjadi 5 kesimpulan yang paling utama. Yang pertama, jika terjadi masalah dapat melihat ITIL versi 3 Domain Service Operation. Nah, setelah mereka evaluasi, berarti dari kesimpulan ini ternyata mereka sebenarnya belum menggunakan ITIL versi 3 dengan penuh. Oleh karena itu kesimpulan ini dicapai. Yang kedua, proses yang dilakukan dapat diukur tingkat data itu. Selagi presentasi, selagi kerjain makalah. Luar biasa kan, subur. Tingkat kematangannya dan dibuat rekomendasi kinerja layanan TI yang dapat disesuaikan dan dilaksanakan secara teratur. Yang ketiga, hasil dari tingkat kematangan menunjukkan ini skor tadi ya, yang artinya perusahaan sudah mengerjakan dengan baik. Namun belum adanya pendokumentasian yang resmi. Nah, berarti problemnya di sini mereka belum ada documentation, mereka gak mencatat hal-hal apa aja yang mereka lakukan. Karena itu salah satu problem mereka bisa muncul. Nah, dari skor yang 0.74 ini yang di bagian gap, artinya perusahaan siap meningkatkan operasi layanan untuk mengembangkan dan menjalankan pembahasan struktur organisasi, serta melakukan pendokumentasian resmi. Ya, seperti yang sudah saya baru bilang ini, artinya perusahaannya udah siap untuk melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Manajemen insiden dan masalah pada best practice digunakan sebagai paduan untuk SOP bagi perusahaan Aerofood CS untuk memudahkan menangani permasalahan agar laporan mengenai insiden dapat ditangani besar. Ya, itu literally mereka menggunakannya udah gunakan best practice by SOP. Kesimpulannya, oke. Oke, jujur sampai di sini saya mau kasih opinion aja. Sebenarnya saya sendiri di sini saya sendiri merasa jong. I mean, that's a very obvious thing to do. Dan di sini juga a very obvious thing to do. Dan sebenarnya mereka mengevaluasi. Ingat ya tadi judulnya evaluasi. Jadi sebenarnya apakah mereka di sini ini mereka ini kayak memberikan perasaan bahwa mereka belum menggunakan ITIL versi 3 sebelumnya. Oke, saya kelarian, sorry. Oke, selanjutnya pembahasan penelitian terdahulu. Nah, jadi perbandingan jurnal 1 dan 2. Nah, jadi sebenarnya perbandingannya di kedua ini adalah pertama-tama tentu saja mereka adalah yang satu, mereka adalah dari instansi government, pemerintahan. Yang satu lagi mereka dari instansi swasta. Pasti swasta. Nah, untuk dijabarkan perbedaannya, sebenarnya nggak jauh-jauh amat berbeda. Berbedanya itu cara mereka melakukan sesuatu aja sih, step-nya, cara eksekusinya. Bisa dilihat yang tadi dari jurnal pertama eee, yang apa itu, mengenai pemerintahan itu mereka ada step-nya, mereka mulai dari pengambilan data, setelah itu mereka menganalisa kesenjangan, mereka menganalisa kondisi sekarang dan yang idealnya gimana, baru yang tadi kesenjangan saya bilang, mereka buat SOP-nya dan mereka validasi. Nah, dari hasil tersebut,
mereka mendapat kesimpulan bahwa ternyata SOP mereka udah bisa dipakai, yang mereka pakai cuma kekurangan orang. Nah, sedangkan yang topik dari yang tadi baru kita bahas juga, semuanya tadi baru kita bahas ya, yang evaluasi. Mereka evaluasinya dengan cara pertama-tama kumpulin data, habis itu melalui dengan pemetaan RACI, wis keren sekali RACI. Dan setelah itu mereka mendapatkan beberapa data. Yang pertama 2,47, 3,31 untuk harapan, 0,84 untuk gap. Dari data tersebut, mereka mendapat kesimpulan bahwa perusahaan walaupun sudah menjalankan manajemen layanan operasional, mereka belum melakukan pendokumentasian yang resmi. Lalu tim IT yang sudah siap meningkatkan operasi layanan mereka dan best practice digunakan sebagai paduan untuk SOP. Nah, perbedaannya sangat jelas dari output mereka, dari outcome mereka, itu perbedaan yang sangat jelas. Ya. Karena tentu saja mereka membahas sesuatu yang berbeda. Cuma insidennya tetap similar. Nah, jadi di sini, ini akhirnya saya bisa memberikan pendapat saya. Nah, jadi di sini setelah saya buat makalah ini, ya ternyata, bukan ternyata sih, memang nggak jauh beda. Mereka sama-sama memiliki pemikiran sama, kalau nggak makalah ini juga nggak bisa ada. Mereka ketemu masalah mengenai IT yang bersangkutan dengan service operation, makanya mereka buat apa yang mereka buat, jurnal tersebut. Bersamanya itu, cuman eksekusinya tetap berbeda. Karena by the end of the day, pada akhirnya problem setiap perusahaan atau organisasi itu berbeda-beda. Oleh karena itu, ya hasilnya berbeda aja cara mereka mengimplementasikan ITIL versi 3 domain service operation itu berbeda karena best practice itu hanyalah sebuah best practice dan di perusahaan itu ataupun organisasi pasti ada case-case yang sangat unik dan best practice itu hanya sebagai guide. Oleh karena itu cara kita menggunakannya itu tentu saja berbeda. Contohnya best practice kembali ITIL misalnya, saya make things up ya biar lebih mudah dimengerti oleh orang-orang awam, orang secara general. Contoh ITIL misalnya ada kerusakan di A harus dijalani oleh B. Nah, di setiap perusahaan tentu saja mereka akan mengkaji kembali apakah ini hal yang harus saya lakukan atau enggak. Nah, jadi di approach-nya itu pasti beda dong. Yap. Nah, kesimpulannya, ya, sebenarnya tadi saya juga udah cover kesimpulannya. Kesimpulannya mereka sama, memiliki masalah, sama-sama menggunakan best practice. Cuman masalah cara mereka menghadapi masalah itu, mengaplikasikannya berbeda. Nah, jadi kalau tadi kita ingat di bab 1 kita ada tujuannya untuk membandingkan. Nah, perbandingannya apakah ada berbeda? Berbedanya ada di outputnya, cara mereka menggunakannya berbeda, dan bersamaannya mereka sama-sama menggunakan best practice dan ya mereka sama-sama menggunakan best practice. Saran saya ke depannya untuk bagi orang yang mau buat makalah kayak gini, panjang coy. 27. Jangan anggap remeh. Gila, jangan anggap remeh. Saran saya hanya simpel. Untuk kedepannya bisa dilakukan pemilihan judul dan pembuatan makalah minimal 1 minggu sebelumnya. Beneran coy. Harus beneran-beneran pilih judul karena dikasih makalah, mungkin untuk yang nampak bakal adik-adik kelas atau gimana, saya nggak tahu. It will be everyone, but if you have this kind of task where you gotta create a makalah, a paper, you gotta prepare well, son. Jadi maksud, ya, karena pilih judul itu susah sih. Dikasih topik, oke, digunakan ITIL di bidang pemerintahan, di bidang ekonomi, di bidang telekomunikasi, but that's it. Kita, karena walaupun kita ada judul, belum tentu di internet itu ada
paper yang menjelaskan hal tersebut. Nah, kita nggak ada subjek yang mau kita nggak ada subjek yang mau diteliti, jadi sama aja. Tapi it's good kalau ada gambaran. Next step-nya ada di look up at Google Scholar or any other website yang saya tahu. Karena saya juga bukan very academic, jadi saya tahu biasa-biasa aja Google Scholar. Dan dia juga tahu dari Pak Ade, dan teman-teman. Ya, look at it. Jadi bisa cari yang lebih aman. Bukan aman maksudnya nyaman dan bener-beneran tertarik, karena jujur buat ini gak gampang. Karena saya juga gak begitu suka lihat teks yang banyak-banyak. Gila sih. Gila sih. Makanya untuk pilih topik yang menarik itu sungguh-sungguh membantu. Jadi gak terasa sangat capek atau memuakkan dan menjijikkan. Ini opini jujur aja ya. Tapi buat ini I'm pretty satisfied. I enjoy karena menurut saya juga lumayan menarik. Saya menjadi ada tahu hal-hal ini. Walaupun saya gak simak secara langsung ya, karena sangat kepepet sekali. Keceplosan. Tapi ya udah. Di sini tapi ya maksudnya saya ngerti, cuma saya gak ingat. Karena by the end of the day, menurut saya ya kalau mau belajar sesuatu ya aplikasi pasti lebih cepat lah ya. Oke, saya kok jadi curhat gitu ya. Oke, daftar pustakanya udah dibuat. Begitu, oke. Ya intinya begitu. Saya gak bakal inti-inti lagi, kesimpulan terus. Ya, begitu saja. Terima kasih yang telah menonton, dan bagi Pak Ade yang menonton mengkoreksi ini. Saya tahu presentasinya gak begitu bagus ya, tapi ya begitulah karena banyak tugas lain juga, gila. Bapak tahulah ceritanya. Tapi saya udah buat semaksimal mungkin dengan kondisi yang saya miliki. Ya, tentu saja seharusnya bisa lebih baik lagi. Makanya bagi teman-teman, beneran kalau dapat tugas kayak gini, I can emphasize more, buat jauh-jauh selebih hari. Do not take this for granted, atau lo bakalan kayak gua. Oh, ini bisa dapat nilai B, A, saya sangat-sangat bersyukur. Ya, don't take this for granted. Ini menarik, ini menantang, ini menambah wawasan, diberikan waktu yang ada. Ini adalah sesuatu yang bisa kita enjoy, sesuatu yang bisa kita dapat informasi baru. Saya suka sih. Because ini implement langsung apa yang kita pelajari. Kayak langsung real case di company dan government, apa itu ITIL. Nah, selama ini kan cuma belajar teori ya. Jadi ada langsung real case, keren sih. Oke, terima kasih Pak Ade untuk asik bilang Pak Ade ya. Gara-gara udah malam nih, gak ada suara juga. Terima kasih untuk kesempatannya buat ini. Saya berterima kasih memberikan experience, lihat udah gila beneran. Abi, aduh ini kok jadi vlog ya Pak Ade, kalau masih nonton sampai sekarang keren sekali, padahal ada teman-teman yang perlu buat yang lain. Ya, saya lebih ke vlog ya Pak ya, ya udah gak apa-apa lah. Ya udah, terima kasih, don't take this for granted, learn from my mistake and I hope you can learn something from this. I agree that I don't go through bare details, but as I say, you can go ahead, pause, and then read by it. But what's the point if you read it? Well, the majority video is that I explained. But well, anyway, okay. So I know I got a lot of flaws, and that's it. This is what I can do. Saya Evan Subur, terima kasih udah menonton videonya, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe di YouTube 18SI1, dan cek video-video teman-teman yang lain. Lucu sih. Ini bakal menjadi memori. Balik lagi, oh ternyata tuh buat video. Record. How the hell do you stop recording? Oh, bye bye.